Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak Bar Gebet Ebenezer Larang Tukar. Minggu ini kita masuk dalam minggu kedua bulan pendidikan Gemit. Sekarang Pak Guru berada dengan anak-anak Bar yang menempuh pendidikan tingkat sekolah dasar. Sudah siap untuk beribadah? Siap! Selamat beribadah. Tetap bersukacita, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan,
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadat online pada pagi hari ini, sebelumnya kita awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, kembali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami boleh melakukan ibadat online kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadat ini dengan baik dan lancar. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam anak-anak, tiba saatnya kita akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, tiba saatnya kami akan membaca serta mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, mari memberkati kami semua, baik kami para pengajar maupun anak-anak yang mendengarkan. Tuhan Yesus, mari memberkati kami semua. Jauhkanlah kami dari segala yang akan mengganggu ketenangan kami, segala yang mengganggu di saat kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari beri kami ketenangan di dalam kami mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan membaca dari kitab Kejadian 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana.
Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Memre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tisha. Saya ingin bercerita kepada teman-teman semua tentang papa saya. Begini ceritanya teman-teman. Seminggu yang lalu, saya sakit. Papa saya meminta saya untuk minum obat. Tapi saya tidak mau. Saya takut karena obat itu rasanya pahit dan tidak enak. Namun, papa saya bilang kepada saya, obat ini harus diminum Tisha, supaya kamu cepat sembuh. Tetapi, saya tetap tidak mau. Lalu, papa saya berjanji kepada saya, kalau saya mau minum obat ini dan menjadi sembuh, saya akan diberikan mainan baru. Wah, saya senang sekali mendengarnya. Akhirnya, saya mau minum obat itu. Dan setelah 2 hari, saya sembuh teman-teman. Dan ketika papa saya pulang kerja, papa saya memberikan saya sebuah kotak. Lalu saya membukanya teman-teman. Saya senang sekali melihat di dalam kotak itu ada boneka baru. Bonekanya bagus sekali. Bonekanya imut sekali. Bonekanya lucu sekali. Saya senang sekali mendapatkan hadiah
dia itu. Dan papa saya benar-benar menepati janjinya kepada saya. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, ada seorang bapak yang juga dengan setia menantikan janji Tuhan. Siapakah dia, teman-teman? Mari kita simak kisahnya yang dibawakan oleh Mama Novi ya. Silakan Mama Novi. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih Tisha, tadi sudah membagikan cerita untuk kita semua. Nah, adik-adik yang manis sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Nah, kalau sudah siap, Mama Novi percaya adik-adik yang ada di rumah semua sudah dalam keadaan duduk yang manis, sudah dalam keadaan siap mendengarkan firman Tuhan. Pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, semua pasti sudah dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sesuai pembacaan Alkitab kita tadi yang sudah kita baca dan kita dengar bersama tadi, tema yang akan kita angkat pada minggu ini dengan judul Yakin kepada Janji Tuhan. Yakin pada janji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Mama Novi mau cerita tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham. Nah, jadi sesuai pembacaan Alkitab tadi, Bapak Abraham diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tanah Negeb. Nah, pergi ke tanah Negeb. Jadi Bapak Abraham bersama dengan istrinya, bersama dengan semua harta bendanya, bawaannya, dan juga bersama-sama dengan keponakannya yang bernama Lot. Jadi mereka pergi ke tanah Negeb untuk sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi karena tanah Negeb ini jauh, jadi mereka harus berjalan berhari-hari lamanya di jalan. Jadi karena perjalanan yang panjang, jadi mereka harus berpindah tempat dari satu persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Nah, suatu saat Bapak Abraham dengan Lot ini dengan istrinya, dengan segala yang dibawanya, beristirahat di satu tempat. Nah, sampai di tempat itu, tiba-tiba gembala-gembala dari Bapak Abraham dan Lot ini saling bertengkar. Bertengkar karena apa? Bertengkar karena ternak-ternak mereka tidak cukup tempat di tempat itu. Jadi adik-adik bisa bayangkan ternak-ternak yang dibawa oleh Bapak Abraham itu banyaknya seperti apa dengan Lot ini. Banyaknya seperti apa. Sampai tempat-tempat mereka untuk beristirahat itu tidak cukup untuk menampung ternak-ternak mereka. Pasti sangat banyak, bukan adik-adik? Pasti sangat banyak. Jadi karena tempatnya tidak cukup, akhirnya gembala-gembala dari Bapak Abraham dan Lot ini saling bertengkar karena tidak dapat tempat. Akhirnya mereka bertengkar. Hati Bapak Abraham sedih sekali adik-adik. Hati Bapak Abraham sangat sedih karena pertengkaran yang terjadi ini. Karena Bapak Abraham tidak menghendaki ada pertengkaran antara gembala-gembala dari Bapak Abraham dan juga dengan gembala-gembala dari keponakannya itu, yaitu Lot itu. Jadi mereka bertengkar adik-adik. Nah, karena Bapak Abraham tidak mengingini hal itu, akhirnya Bapak Abraham bilang begini kepada keponakannya yang bernama Lot ini. Lot, lebih baik kamu memisahkan diri dengan kami. Supaya apa? Supaya kita tetap berdamai. Karena kalau tetap bersama, pasti suatu saat akan ada pertengkaran lagi. Nah, jadi Bapak Abraham tidak menghendaki akan ada pertengkaran itu akhirnya dia meminta Lot untuk memisahkan diri dengan Bapak Abraham. Nah, jadi Bapak Abraham memberi solusi untuk tidak ada pertengkaran lagi seperti itu. Jadi Bapak Abraham juga mempersilahkan Lot untuk kamu memilih tempat di mana yang mau kamu ingini. Nah, jadi Bapak Abraham juga memerintahkan kepada Lot untuk memilih tempat. Nah, kalau sudah diperintahkan memilih tempat, otomatis Lot memilih tempat yang terbaik. Sudah pasti itu. Dan Bapak Abraham, kalau dengan begitu maka berarti kita tahu Bapak Abraham ini tidak egois adik-adik. Dia tidak egois, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Karena kalau kita lihat, bisa saja Bapak Abraham memilih karena Bapak Abraham lebih tua. Terus Lot ini keponakannya, bisa saja Bapak Abraham memilih tempat sendiri. Oh Lot, Bapak saya di sana, kamu di sini. Tapi tidak adik-adik, Bapak Abraham tidak seperti itu. Jadi Bapak Abraham meminta Lot untuk memilih tempat duluan. Nah, jadi Bapak Abraham juga bilang begini, sesuai firman Tuhan yang tadi kita dengar. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan.
Demikian sebaliknya, kalau kamu ke kanan berarti saya ke kiri. Jadi Lot dengan Bapak Abraham menyarankan Lot seperti itu. Akhirnya Lot melihat ke kanan, ke kiri, dia melihat dapatlah satu tempat yang luas, yang subur, yang indah, dan yang pertama, yang utama dan itu banyak airnya. Karena kita tahu kalau banyak air pasti tanahnya subur, Jadi Lot memilih tempat itu. Tempat yang bagus, tempat yang subur, tempat yang indah, tempat yang menghasilkan banyak sekali hasil-hasil yang bagus tentunya karena banyak air. Nah, akhirnya Bapak Abraham bukannya kalau sudah memilih seperti itu, hati Bapak Abraham tidak sedih adik-adik. Dia tidak bersedih, dia tetap bersyukur, dia tetap bersukacita, dia tetap percaya karena janji Tuhan kepada dia. Nah, akhirnya Bapak Abraham, rombongan dari Bapak Abraham dengan Lot ini berpisah adik-adik. Mereka berpisah supaya apa? Biar mereka tetap berdamai adik-adik. Biar mereka tetap memiliki hubungan yang baik. Karena kalau dekat terus, maka pasti akan ada pertengkaran lagi adik-adik. Akhirnya Lot dengan Bapak Abraham saling berpisah adik-adik. Nah, di saat Bapak Abraham sendiri, tiba-tiba Tuhan datang. Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham. Bunyinya begini, Abraham, kamu ingat janji saya kepada kamu. Janjinya akan memberikan tempat tinggal yang baik, memberikan tempat tinggal tanah yang subur, tempat tinggal air yang melimpah, dan yang utama janji Tuhan kepada Bapak Abraham yaitu memberikan keturunan yang banyak jumlahnya, sama seperti debu, sama seperti bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Itu janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Nah, jadi begitu mendengar janji Tuhan ini, hati Bapak Abraham senang sekali karena dia diingat kembali akan janji Tuhan kepada dia. Dia senang sekali begitu mendengarkan janji Tuhan ini. Akhirnya adik-adik begitu mendengarkan janji Tuhan ini lagi kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham mendirikan kemahnya di situ, di tempat itu, dan juga dia mendirikan mezbah juga di situ. Nah, mendirikan mezbah supaya apa? Supaya dia selalu ingat akan janji Tuhan kepada dia. Dia selalu dan juga dia selalu mengucap syukur untuk setiap yang Tuhan buat kepada dia. Jadi Bapak Abraham pegang teguh janji Tuhan kepada dia, memberikan tanah yang subur, memberikan tempat yang bagus, tempat yang banyak airnya, dan memberikan dia keturunan yang banyak jumlahnya yang tidak terhitung jumlahnya kepada Bapak Abraham. Jadi mendengarkan itu, hati Bapak Abraham senang sekali adik-adik. Jadi begitu mendengarkan janji Tuhan kepada Bapak Abraham itu, akhirnya Bapak Abraham mendirikan kemah di situ. Bukan hanya kemah juga, tapi dia mendirikan mezbah kepada Tuhan. Bukti mezbah itu adalah bukti kehadiran Tuhan, janji Tuhan dinyatakan kembali kepada Bapak Abraham. Nah, jadi mezbah Tuhan dibangun di tempat itu. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham ini. Saya percaya kita mulai belajar dengan Bapak Abraham, dengan sikap Bapak Abraham yang sangat luar biasa ini. Nah, jadi kita selalu ingat, adik-adik selalu ingat akan janji Tuhan kepada kita. Ya, mungkin saat ini belum ditepati, tapi percaya saja, sama seperti keyakinan Bapak Abraham kepada janji Tuhan. Dia tetap yakin, dia tetap biarpun dapat di tempat tanah yang tidak bagus, tapi dia tetap yakin Tuhan suatu saat akan menepati janjinya. Jadi adik-adik ingat kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan tidak pernah ingkar janji. Berbeda dengan kita manusia, kadang kita gampang sekali mengucapkan janji-janji tanpa kita mau untuk kita menepati janji itu. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu menepati janjinya. Janji-janji Tuhan kepada kita itu apa? Janji Tuhan kepada kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan menolong kita, Dia akan menyembuhkan kita dari sakit, Dia akan memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik bagi kita. Nah, itu janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu janji-janji yang manis kepada kita. Jadi kita percaya janji-janji Tuhan kepada kita suatu saat akan ditepati, suatu saat pasti akan digenapi. Nah, kiranya firman Tuhan saat ini adik-adik ingat selalu akan janji Tuhan kepada kita. Tuhan akan menepati janjinya, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Jadi firman Tuhan hari ini selalu yakin pada janji Tuhan. Adik-adik ingat selalu itu,
Tuhan pasti akan ditepati untuk adik-adik semua yang ada di rumah maupun kepada kami semua. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, memberkati kita selalu, dan hidup kita selalu diberkati Tuhan. Anak-anak semua yang ada di rumah boleh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang luar biasa hebat. Nah, jadi sebentar lagi minggu depan ini pasti kita sudah kembali bersekolah. Yang SD, yang SMP pasti sudah kembali bersekolah. Jadi kita persiapkan diri baik-baik, jaga kesehatan yang baik untuk siap untuk masuk dalam tahun ajaran baru. Nanti kalau masih belajar di rumah, manfaatkan waktu yang baik, tetap belajar di rumah, yang tetap semangat, tetap bersukacita, tetap jangan kendor. Kadang-kadang ada rasa, saya belajar di rumah ini begini begitu, tapi tetap jangan patah semangat, tetap semangat, tetap belajar di rumah, manfaatkan waktu yang ada di rumah. Di saat belajar betul-betul kita manfaatkan waktu yang baik untuk belajar. Terus kalau memang kita belajar tatap muka, manfaatkan juga waktu yang ada. Jadi ingat selalu firman Tuhan anak-anak. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita. Shalom. Anak-anak, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih karena Engkau masih menyertai akan jalannya ibadah di saat ini. Sekarang saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan guna untuk pelebaran akan misi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Lebih khususnya di jemaat kami, Jemaat Gemit Ebenezer Larantuka. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik yang manis,
Ibu Pendeta akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita mengambil sikap doa dan kita bersatu hati di dalam doa kepada Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah ya bagi semua janji Allah, kami datang menyembah-Mu, memuji-muji nama-Mu dengan organ dan suara anak-anak. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Seperti fajar yang selalu tidak pernah terlambat bersinar pada pagi hari, demikianlah janji Tuhan kepada kami. Syukur bagi nama-Mu ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Biarlah semua yang bernafas, yang senantiasa menikmati janji-janji-Mu di dalam kehidupan mereka, memuji nama Tuhan. Sebab Engkau besar, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak Ebenezer untuk kembali bersekutu di dalam Tuhan melalui ibadah online saat ini, maupun juga anak-anak yang mengikuti ibadah di rumah secara manual yang didampingi oleh orang tua mereka. Kami bersyukur Tuhan karena di dalam Tuhan kami terus beroleh semangat untuk mencari Tuhan di dalam doa dan ibadah kepada-Mu. Dan karena itu Tuhan, di dalam doa kami saat ini, kami meminta supaya anak-anak kami, anak-anak Ebenezer, boleh menerima hikmat dan pengertian yang benar dari Tuhan, supaya dengan hikmat dan pengertian yang benar itu, mereka terus belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Mereka telah mendengar firman Tuhan tentang Abraham, bapa segala orang percaya, yang sangat memegang kuat janji Tuhan. Hamba mohon ya Roh Kudus, terangilah kami, terangilah anak-anak Ebenezer, agar mereka terus belajar meyakini janji Tuhan di dalam hidup mereka. Demikian juga dengan kami sebagai pengajar, pengurus PAR Ebenezer, kami sebagai orang tua, kami sebagai pendeta selalu optimis. Janji Tuhan pasti digenapi satu persatu di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kesabaran dalam menanti janji Tuhan. Ya Roh Kudus, teguhkanlah iman kami. Dan berkatilah semua anak-anak yang ada di kota ini, anak-anak yang ada di dalam gereja kami. Berkatilah kehidupan dan pergumulan mereka. Berkati perkembangan fisik mereka, berkati perkembangan mental, perkembangan psikologis dan biologis mereka, supaya anak-anak kami dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat. Kami sungguh bersyukur Tuhan sebagai gereja-Mu
kami melihat perkembangan iman dari anak-anak ini. Bahkan Tuhan terus memperlengkapi mereka dengan hikmat, sehingga anak-anak kami juga boleh bertumbuh dengan kepribadian yang unik, yang pintar dan cerdas, yang punya pergaulan yang sehat, yang bisa menjadi teman bagi semua orang, yang belajar baik. Mereka terus dididik oleh Bapa dan diajarkan oleh Ibu, supaya mereka bisa memiliki kepribadian yang menyukakan hatimu dan hati orang lain. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan kasih-Mu, dan Tuhan kiranya memberkati kami semua dalam kehidupan kami hari ini dan dalam minggu ke depan yang akan kami masuki, kami jalani. Tuhan tolong kami supaya hari-hari hidup kami jalani dengan arif dan bijak, menggunakan waktu-waktu yang ada, sehingga waktu-waktu itu boleh menolong kami untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang layak dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk berkat yang kami peroleh di hari Minggu ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan itu dapat terus kami syukuri di dalam kehidupan kami serentak. Dengan itu juga rasa syukur itu boleh kami nyatakan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Tambahkanlah sukacita, kegirangan, kebahagiaan, senyuman dan tawa di hati anak-anak. Dan dengarkanlah setiap doa dan permohonan mereka kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Guru Agung yang senantiasa mengajarkan kami tentang kebenaran, kami datang dan berdoa kepada Engkau. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.